saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan sesuatu. Sebuah langkah fatal akan berakibat untuk banyak orang di lingkungan kita. Walaupun saudara mungkin tidak punya jabatan apa-apa, tetapi tolong berhati-hati melangkah dan dengar firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami semua Tuhan untuk peka benar-benar ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Seluruh jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini tidak pernah melangkah salah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 12, 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 27 sampai 29. 1 Raja 12 ayat 27 sampai 29. Demikian ayat 27, kita mulai. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sudah menimbang-nimbang, maka Raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Amin. Saudara pemirsa, ini masalah politik, murni masalah politik. Kemudian diplesetkan, dibelokkan kepada hal rohani.
Oh, hati-hati saudara sekalian, dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Jangan pernah kita kemudian mau diperalat oleh kepentingan apapun juga untuk kemudian kita berbelok arah dari kehidupan rohani yang benar kepada kehidupan rohani yang sama sekali menyimpang. Apa kata Yerobeam tadi katanya? Apa katanya? Coba. Begitu jahatnya hatinya. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Yang benar aja. Masa patung berhala anak lembu emas itu yang kemudian menuntun umat Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian? Tolong saudara perhatikan benar hal ini, karena ini berdampak sangat parah, kata ayat firman Tuhan tadi, membuat umat Tuhan kemudian berdosa sedemikian rupa. Sudah tahu bahwa generasi baru memang tidak lagi ingat betul akan pesan Tuhan lewat mujizat demi mujizat demi mujizat sepanjang perjalanan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Itu yang patut kita perhatikan benar sekarang saudara sekalian. Jadi untuk kita sekarang apa artinya? Begitu mudah hal politik, keuntungan keuangan dan bisnis, demikian pula masalah-masalah jodoh dan teman hidup membelokkan arah kita dari kebenaran kepada hal yang betul-betul menyimpang dari jalan Tuhan. Ya, hal politik misalnya, ya sudah umum kita ketahui itu, ditulis di koran, disiarkan di televisi dan lain-lain bahwa menjelang pemilihan umum itu di mana orang mencari jalan, pokoknya menghalalkan segala cara secara rohani maksud saya. Ya, saya tidak mau ikut campur dalam hal politik, tetapi secara rohani mereka cari bermacam-macam cara, pokoknya bisa menang nanti dalam pemilu. Itu yang sangat berbahaya ya saudara sekalian, sangat berbahaya. Begitu juga orang untuk mencari kekayaan. Sudah umum kita mendengar orang dagang menggunakan pelaris. Orang kemudian pakai cara kuasa gelap yang sangat mengerikan pun, asal dia mendapatkan banyak uang, banyak keuntungan. Itu saudara sekalian. Ya. Bahkan ada orang yang katanya tidak segan-segan menyantet saingannya, saingan bisnisnya. Oh, hati-hati saudara sekalian dalam hal seperti ini. Mari kita betul-betul kembali kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tidak mau cari jalan lain selain daripada mengutamakan Tuhan. Saya pesankan kepada saudara-saudara yang orang percaya, yang menjadi caleg, menjadi calon kepala daerah dan lain-lain, saudara sekalian, mari bentuk persekutuan doa di sana untuk mendukung engkau supaya engkau menjadi pejabat atau menjadi anggota di parlemen. Mari dengar apa yang saya katakan ini benar-benar, karena itulah cara yang berkenan kepada Tuhan. Jangan cari jalan lain. Yesus tidak usah ditambah saudara sekalian. Kuasanya lebih daripada cukup untuk menolong engkau. Bila engkau Tuhan perkenankan untuk naik kepada posisi tertentu, duduk pada jabatan tertentu, bahkan menjadi anggota parlemen, Tuhan berkuasa membuat saudara sampai ke sana. Hanya dengan berdoa, ajak orang lain untuk mendukung engkau, bukan mendukung engkau untuk mendapat peroleh suara, untuk mendoakan engkau supaya apa yang engkau peroleh nanti itu benar-benar berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya kami semua ditolong oleh Tuhan untuk meraih sesuatu, baik itu keuntungan, bisnis dan keuangan, baik jabatan dan
kedudukan, kami tidak pernah menggunakan kuasa gelap, tapi kami menggunakan Tuhan sendiri, karena Tuhan sudah berjanji untuk menolong kami dalam segala keadaan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.